Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh, kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan curahan rahmat kasih sayangnya buat kita semua. Itulah sehingga kita senantiasa berupaya, berusaha memantapkan pujian dan kesyukuran kita, karena sudah menjadi ketetapan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya tambahan nikmat untuk kebaikan di dunia dan tambahan nikmat untuk kebahagiaan di hari akhirat. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, insyaallah itu bisa terwujud. Dalam kesempatan kita pada subuh yang berberkah dan mulia ini, mari kita semakin memantapkan iman, keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan, persembahkan berupa amal-amal saleh, itu semua adalah demi untuk mendapatkan cinta, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang senantiasa kita ulang-ulangi setiap menjelang Zulhijjah, ma min amalin ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah. Tiadalah hari-hari yang mana pada saat itu kita melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan hari-hari 10 dari awal Zulhijjah. Di sini dikatakan al-amal, berarti amal tidak amal saleh. Segala amal yang akan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita perhatikan. Ada yang bertanya kalau itu adalah puasa, sedangkan hari ke-10 tidak boleh atau haram puasa. Di sini tidak dikatakan puasa, amal saleh. Jadi segala amal saleh atau bentuk-bentuk amal saleh itu dilakukan pada hari-hari yang dimaksud, itu mendatangkan
kecintaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak ada yang mengalahkan amal-amal tersebut sekalipun itu jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, iya, walal jihadu fi sabilillah, juga jihad di jalan Allah, kecuali yang keluar atau yang pergi berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu tidak kembali sesuatu. Hartanya habis di jalan Allah, nyawanya pun atau dia pun mati syahid, itu yang tidak bisa dikalahkan. Lepas dari itu atau bukan itu yang kami ingin jelaskan, sampaikan pada saat ini. Namun semuanya atau bukanlah untuk menjadi penghambat atau penghalang buat kita melakukan amal-amal yang baik atau amal-amal saleh. Tetapi yang ada hal yang harus atau semestinya kita ulang-ulangi dari demi untuk menyempurnakan amal-amal saleh kita. Apa itu? Bahwa harus kita perhatikan amal saleh ini ketika kita melakukannya itu tidak serta-merta sudah diterima. Ada persyaratan diterimanya amal-amal saleh atau amal apapun. Syarat diterimanya amal itulah yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita upayakan. Yang pertama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui atau bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang diterima itu persyaratannya tidak banyak, hanya 2. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala itulah manifestasi dari syahadat kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Amal ibadah yang kami lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dasarnya itu semua. Jadi amal pun, baik urusan hidup kita, urusan mati kita, semuanya itu berdasarkan dengan petunjuk Allah. Lalu kemudian sebagai bukti bahwa kita telah bersyahadat. Syahadat itu la ilaha illallah, itu konsekuensinya tidak ada yang kita akan tiru, tidak ada yang kita lakukan kecuali sumbernya atau karena dasarnya Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Sebagaimana yang berulang-ulang kita sampaikan, mengapa harus kita bersungguh-sungguh, ada juhud, ada jihad di dalam amal kebaikan itu? Karena yang memerintahkan adalah Allah, yang menilai adalah Allah, dan yang akan memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada komitmen, janji dalam hati kita, kami melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami melakukannya ini karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal-amal saleh kami ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat kedua amal diterima adalah contoh atau mengikuti petunjuk Rasul. Syarat kedua ini manifestasi dari syahadat kita Muhammadur Rasulullah. Kita telah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dia adalah utusan Allah. Untuk apa diutus? Untuk apa Nabi atau Rasul itu diutus?
wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus para rasul itu kecuali agar supaya diikuti, ditaati biiznillah. Ya, biiznillah diartikan atau dapat diartikan bahwa dengan sesuai dengan perintah atau tugas yang diembankan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini yang harus menjadi perhatian. Amal saleh apapun, baik itu adalah tentang salat, puasa ataupun kurban yang insyaallah kita akan bertemu nanti dalam beberapa hari kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atau mengizinkan. Selanjutnya syarat-syarat ini itu harus kita perhatikan. Selain daripada kedua syarat ini, ada hal yang harus kita perhatikan. Tegaknya amal soleh atau tegaknya iman yang ada dalam hati kita itu dengan ada beberapa pilar. Ada 3 pilar yang merupakan persyaratan atau penopangnya daripada iman kita sehingga iman itu menghasilkan ibadah yang memenuhi persyaratan atau 2 persyaratan tadi. Apa itu? Yang pertama adalah hub atau cinta. Yang kedua khauf, rasa takut, dan yang ketiga raja adalah pengharapan. 3 inilah yang akan menyempurnakan ibadah seseorang dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya harus berkumpul dalam semua amal ibadah. Dalam semua atau berbagai macam ibadah, yang ketiga-tiganya ini harus terpenuhi. Kalau berpisah, ada yang menyembah atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal saleh hanya karena cinta, itu diistilahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa itu adalah zindiq. Zindiq itu apa? Dia dia hanya karena ingin mencintai Allah. Ya, dia hanya menyembah Allah dengan rasa cinta saja, tapi tidak dengan rasa takut. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut saja. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah murji. Golongan atau murji itu adalah orang yang memisahkan antara amal dengan iman. Tidak ada sangkut pautnya amal dengan iman, karena iman itu katanya dalam hati. Dan kemudian ada kelompok yang hanya menyembah atau mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengharapkan surga, mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat dan seterusnya. Yang ketiga-tiganya ini tidak boleh dipisahkan. Beramal atau melakukan amal saleh itu karena rasa cinta. Melakukan amal saleh tanpa cinta, maka itu punya batas waktu atau jenjang waktu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kalau sudah bergeser apa yang ada dalam pikiran mereka, ya dia tinggalkan. Maka dek tenahera ko mai gato pura makatiati mak berjama si senna mundur. Dek nahera tawe ko pura makatiati pugau pasron agama si senna mabela samanna nalupai. Ini kenapa? Karena
pilar ubudiyah, pilar-pilar ibadah yang menentukan tegaknya ibadah, menentukan tegaknya iman itu yang tidak terpenuhi atau tidak sempurna. Maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang beriman sejati itu yuhibbunahum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam surah Al-Maidah 54, ancaman bagi orang yang sudah lama beriman lalu kemudian beramal saleh, lalu kemudian jemu bahkan merasa capek dan sudah bosan ikutosi iya maitana dulu dan seterusnya akhirnya ini yang seperti itu karena bukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana gambarannya? Allah akan menggantikan posisi mereka dengan kelompok atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang jauh lebih mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau mau lihat orang beriman, nasabak kau tahu pada di tahun dia senang dinilai, apalagi menilai dirinya sendiri itu jauh. Tapi kalau mau tahu tentang orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman tomatepe lebih matandrei papujinna cinta Allah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi uswah atau ikutan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam menurunkan ayatnya, jadikan Ibrahim itu sebagai uswatun hasanah. Tidak ada yang bisa menjadikan Ibrahim itu sebagai uswatun hasanah kalau obsesinya bukan akhirat. Kada kana lakum uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nanti kalau yang bisa atau mampu untuk mengikuti Ibrahim menjadi contoh tauladan yang baik hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Sahabat mencari tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad ya uswatun hasanah itu masanya kita. Tapi apa atau dari segi mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah? Itu ada. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Adalah sungguh telah kami jadikan Ibrahim itu sebagai uswatun hasanah. Iz qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim menyatakan sikap, saya tidak ikut kalian. Saya bukan mau ikut, mau mendengarkan kalian. Kalian mau dengar atau tidak itu bukan persoalan kami, tapi saya nyatakan bura'a'u minkum, saya berlepas diri dari kalian. Kalian mau beramal atau melakukan apa saja kepada selain Allah, saya sudah sampaikan, saya berlepas diri. Kenapa? Saya jadikan engkau sebagai musuh hatta tu'minu billahi wahda. Kapan itu berhenti? Kapan itu berakhir? Sehingga kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu sendirinya. Itu antara lain. Kemudian mari kita perhatikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang melandasi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengikutinya, mentaatinya. Dek gagalai sangadinna nasaba maelok di purio di Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang engkau ya Allah minta, apapun yang engkau perintahkan, kalau itu
yang harus menjadikan apa kami laksanakan kemudian mendapatkan cintamu itu akan kami penuhi. Sebab kita lihat mulai dari pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah berpikir untuk dirinya. Nareko ditunu pak napailo ki marenu puak madio laudia saya terima. Kalau nanti kami korbankan diri ini demi mendapatkan kecintaan keridhaanmu itu saya terima. Maka ya mari kita buka-buka Al-Quran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah berpikir tentang dirinya atau keselamatan dirinya demi untuk mencapai keridhaan atau cinta dari Tuhannya. Di peristiwa yang selanjutnya lagi bagaimana istrinya, anaknya ditempatkan pada tempat yang tidak punya tanda-tanda kehidupan. Agak gaya Rode Ibrahim, dia adalah manusia batu yang punya hati yang keras, tidak ada rasa kemanusiaannya. Itu adalah dosa kalau kita mengatakan hal itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah manusia biasa, punya hati, punya perasaan. Tetapi mengapa ketika kenyataannya, kelihatannya makun rai, anak nama celak-celak mupi, ditempatkan pada tempat yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu terjawab ketika bisikan dari seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Apa kata Siti Hajar? Apakah engkau melakukan ini wahai suamiku karena ini perintah Tuhan? Dijawab, ini perintah Tuhanku. Ini demi untuk mencapai keridhaan Tuhanku. Maka dengan tegar dan penuh semangat Siti Hajar mengatakan, silakan berangkat dan ikuti apa yang Tuhanmu perintahkan. Yang ketiga, ketika Ismail sudah dewasa, yang dijadikan sekarang sebagai ikutan bagi kita, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan sekali lagi bukan orang yang berhati keras, tidak punya rasa kemanusiaan. Tidak punya rasa kasih sayang. Beliau punya semua itu. Tapi lagi-lagi anaknya diperintahkan untuk dikorbankan. Sang anak lagi-lagi memberikan jawaban buat kita. Apa yang melandasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam seperti itu, kokoh kuat seperti itu terjawab bahwa laksanakan perintah Tuhan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, karena saya sudah tahu kalau memang harus mengorbankan anak untuk mendapatkan cinta, saya pun rela. Nah, seperti itulah gambarannya. Ada rasa cinta, mencintai orang yang kita inginkan keridhaannya, itu adalah kemestian. Maka seharusnya dasar kita dalam berkorban, masukkan ini adalah pekerjaan hati, ini adalah penuh keikhlasan demi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk saling mengungguli, saling mengatasi, tetapi adalah demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diukur pada orang lain, tapi adalah untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala dan yang berkorban. Kemudian selanjutnya rasa takut. Cinta tapi tidak punya rasa takut itu tidak sempurna. Itu tidak cukup. Harus rasa cinta yang dilandasi dengan rasa takut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itulah setelah menyampaikan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para
salafun salih itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itulah yusari'una fil khairat, yang selalu bersegera, yang selalu tidak berpikir kalau itu adalah perintah agama, tidak berpikir, tidak ada waktu untuk berpikir, karena kafa billahi hasiba, cukup bagi Allah yang telah memperhitungkan. Kalau Allah perintahkan, berarti di sana ada jaminan derajat dan kemuliaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang, maka wajib untuk kita tinggalkan, karena di sana ada ancaman siksaan dan keterhinaan. Kemudian ini yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan senantiasa menyembah kami atau menyeru kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, cemas, harap dan cemas. Karena mengharap supaya kami mencintainya, dan cemas kalau ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum maksimal. Itulah kecemasannya, itulah kekhawatirannya. Yang kemudian ar-raja, ya, ketiganya, jadi ibadah yang diawali dengan rasa cinta kepada Allah, mencintai Allah demi untuk mendapatkan keridhaannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingat Allah Subhanahu wa taala punya kemurkaan, punya sifat ghadab, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas, lazu maghfiratin, sesungguhnya Tuhanmu itu mempunyai maghfirah, punya segudang maghfirah. Kemudian wazu iqabin alim, dan mempunyai siksaan yang sangat pedih. Oleh karenanya maka orang beriman mengharap dan cemas. Kenapa? Mengharapkan Allah mengampuninya dan cemas kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Diampuni oleh Allah berarti ada jaminan surga. Kalau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya iqab, punya siksaan. Itulah yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Iman tidak bisa bertambah kalau kita belum memiliki rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah tidak bisa kita dapat. Cinta inilah yang bisa mendatangkan keselamatan, kebahagiaan. Cinta kepada selainnya itu akan menjadikan kita menderita untuk selama-lamanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sumber kekuatan, sehingga tidak ada yang menghalangi perjalanan iman kita, tidak ada yang bisa merintangi perjalanan iman kita menuju kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bebas tes untuk mendapatkan neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Begitu pula yang ketiga, mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu pasti ujung-ujungnya adalah penyesalan, kekecewaan dan penyesalan. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sumber kebahagiaan, itulah yang pasti. Kalau tidak diberikan di dunia, yakin insyaallah kita akan diberikan di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman atau hidayah untuk menetapkan iman kita di dalam hati, menumbuh kembangkan atau menumbuh suburkan iman kita, sehingga semakin dekat umur kita, semakin mantap iman kita, sehingga
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Rasulnya, insyaallah kita akan bertemu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.